Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya. Kali ini kita akan membahas kajian kita yaitu Internet of Things ya, atau IoT. Pernah dengar Internet of Things mungkin sebelumnya? Baik, kita akan bahas kali ini. Sebelum kita lebih jauh, nah kita coba ada contoh-contohnya. Misalkan Anda membayar suatu transaksi melalui sebuah ATM. Nah, di situ Anda menggunakan ATM. ATM itu kan hanya sebuah kartu ya. Nah, di situ secara elektronik bisa digunakan sebagai alat transaksi. Nah, itu contoh dari IoT. Kemudian ada lagi yang namanya kalau Anda pernah masuk lewat jalan tol ya, di situ Anda bayar tolnya pakai e-tol. Nah, itu juga termasuk contoh dari IoT. Kemudian ada lagi alat untuk deteksi kebakaran ya. Jadi ada sensornya. Nah, ini juga termasuk contoh dari IoT ya. Oke. Sekarang kita lihat di sini definisinya. IoT ini sebenarnya sebuah benda atau fisik yang bisa di-embedded, artinya ditanam, bisa dipasang di suatu gedung, di suatu benda yang lain, dan dia dilengkapi dengan sensor. Kemudian dia bisa dikoneksikan dengan internet ataupun dengan media yang lain. Kemudian informasinya disajikan pada media itu ya. Jadi misalkan saya tadi masuk ke sebuah jalan tol, kita bayar melalui pakai e-tol. Nah, di situ nanti di sensor dari kartunya itu terdeteksi atas nama siapa, kemudian nanti ada saldonya kepotongnya berapa, nanti ditampilkan jumlah saldo yang terpotong adalah sekian. Nah, itu contoh dari penggunaan IoT. Ini kalau misalkan dalam bidang transportasi ya, kalau di jalan tol. Sebenarnya masih banyak teknologi yang digunakan di IoT ini ya, misalkan. Terus kemudian ada kata things. Di sini things ini mengandung makna, artinya segalanya ya, apapun yang bisa terhubung ke internet itu bisa masuk dalam definisi Internet of Things. Jadi artinya semuanya benda-benda fisik yang bisa terkoneksi dengan internet. Jadi sebenarnya benda-benda itu sederhana tapi bisa terkoneksi dengan internet. Pertanyaannya adalah, kalau handphone itu bisa dikatakan IoT apa tidak? Nah, bisa ya, karena bisa terhubung dengan internet. Jadi semuanya kalau yang terhubung dengan internet itu namanya IoT ya, semuanya. Terus ada lagi kalau Anda nonton televisi, di situ bisa membuka semua channel ya, TV-TV yang berbayar misalkan. Ini kan pakai antena ya, pakai antena, kemudian ada kabel di situ sebagainya, kemudian ada modemnya misalkan. Nah, ini semuanya membutuhkan perangkat keras ya. Jadi perangkat kerasnya seperti biasa, tapi dia bisa terkoneksi dengan internet atau dengan service providernya langsung. Nah, ini yang disebut dengan konsep IoT. Sebenarnya konsep IoT ini menjadi luas, dibutuhkan dengan alasan karena memang sistemnya ini bisa membantu semua pekerjaan ya. Hampir semua pekerjaan dibantu oleh teknologi, khususnya dengan IoT ini. Ya, berikut ini adalah tujuan IoT, Internet of Things ya, terutama dalam bidang pelanggan ya. Pelanggan dan rumah tangga, ini contohnya misalkan e-billing ya. Kemudian ada namanya informasi-informasi tagihan secara elektronik, kemudian pembayaran elektronik. Nah, ini satu contohnya adalah dari IoT. Kemudian ada lagi namanya smart infrastructure. Ini misalkan kayak tadi ya, transportasi juga masuk. Kemudian ada lagi yang namanya dunia kesehatan. Nah, ini seperti ini bisa dilihat gambarnya. Kemudian retail, bisnis, ya, industri. Nah, kalau industri ini biasanya untuk simulasi produk ya. Misalkan sebuah industri sepatu ya, misalkan ingin membuat suatu sepatu yang bagus, yang bisa dijual dengan mahal. Nah, ini bisa dilihat dari rancangannya dalam bentuk visual. Nah, ini menggunakan IoT juga sama. Baik. Selanjutnya di sini adalah konsep dan cara kerja dari IoT. Dimulai dari barang yang fisik, ini dilengkapi dengan modul IoT. Modul IoT ini semacam kayak sensor.
kemudian diprogram, kemudian dilakukan kendali dengan jarak jauh. Nah, ini biasanya ya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tertentu atau lembaga-lembaga pemerintah ya biasanya. Kemudian perangkat tersebut bisa dikoneksikan dengan internet seperti modem ataupun juga router wireless ya yang seperti ada di rumah ya atau menggunakan speedy dan sebagainya. Nah, yang paling penting dalam konsep IoT ini adalah cloud data center. Jadi semuanya data disimpan dalam penyimpanan secara virtual ya. Jadi cloud data center ini sebagai tempat penyimpanan yang paling utama ketika cara kerja IoT ini difungsikan. Nah, ini adalah fungsi-fungsi IoT terutama dalam perorangan, kemudian rumah sakit, bisa digunakan pada pariwisata, industri sampai pada pemerintah. Ya, ini contoh. Ya, ini contoh yang digunakan perangkat IoT dimulai dari sensor, kemudian CPU, ada komunikasi. Nah, kalau sensor di sini fungsinya untuk menangkap semua data ya. Jadi datanya itu sifatnya tidak terstruktur ya. Contohnya sensor api ya, pendeteksi api, deteksi bau-bauan ya, misalkan deteksi kelembapan, deteksi macam-macam ya di sini ya. Jadi sensor di sini yang main peran penting ketika menggunakan IoT tadi. Kemudian kalau kita ke ATM itu mesin ATM-nya bisa membaca kartu ATM kita karena memang ada sensornya di situ ya. Jadi bisa membaca data kita secara digital. Nah, kemudian dari sensornya ini datanya ini mau diapakan? Datanya ini akan disimpan dalam sebuah central processing, di sini namanya CPU, kemudian disimpan lagi dalam proses yang lebih utama di server utama ya, terutama misalkan di perbankan ataupun di perusahaan-perusahaan tertentu. Ya. Nah, ini salah satu contoh perangkat IoT yang dipakai. Nah, di sini ada sensornya, kemudian dilengkapi dengan kamera dan juga perangkat-perangkat modem yang lain. Nah, ini contoh ya, mengecek suatu barang, mengecek suatu benda, misalkan apakah benda ini mengandung zat berbahaya atau tidak. Nah, ini bisa menggunakan dengan IoT ya, terutama dengan sensor-sensor tertentu. Kemudian di dalam kendaraan ini juga sama, bisa diterapkan ketika misalkan ada orang mau memparkirkan mobilnya ya, di situ ada sensor, misalkan kalau ada jarak tertentu itu sensornya ada belnya itu bunyi ya, jadi misalkan jarak berapa meter gitu ya mobil ketika parkir. Nah, ini bisa digunakan ya. Nah, ini salah satu contoh penggunaan IoT. Baik. Berikutnya implementasi IoT. Nah, ini contohnya dalam bidang keamanan. Kalau bidang keamanan ini biasanya dipakai dalam militer untuk menjaga otoritasnya suatu negara ya, misalkan menjaga wilayah ya, terutama ada pendatang-pendatang yang asing misalkan. Nah, ini bisanya dipakai untuk deteksi ya. Kemudian ada kapal-kapal yang masuk, perahu atau pesawat yang ilegal masuk ke wilayah tertentu. Nah, ini contohnya dalam IoT. Kemudian dalam bidang kesehatan ini membantu dokter ketika mendiagnosa penyakit, tapi tidak sepenuhnya bisa diperbantukan ya, hanya sebagai alat bantu saja. Kemudian bisa digunakan implementasi pembangunan gedung ya, simulasi pembangunan gedungnya seperti apa. Nah, ini dibantu dengan perangkat IoT sendiri. Sampai juga pada implementasi dalam lingkungan. Nah, lingkungan ini misalnya membantu proses monitoring, misalkan adanya kebakaran hutan, misalkan ada pencemaran di air laut, misalkan. Nah, ini dipakai dalam skala yang besar ya. Nah, pasti ini butuh biaya yang besar sekali. Kelebihan dan keuntungan dari IoT tersendiri itu kalau dilihat dari datanya, kalau datanya semakin banyak maka makin mudah bisa dideteksi. Artinya semakin valid, semakin relevan, itu semakin gampang ditindak. Nah, kalau sudah gampang ini pasti bisa dilacak melalui tracking ya, terutama melacak suatu data di suatu sistem. Nah, ini sangat mudah sekali kalau datanya banyak. Kemudian waktunya lebih cepat. Kalau dengan IoT itu waktunya dengan cepat karena didukung dengan teknologi inquiry-nya yang tepat guna. Kemudian dari sisi biayanya, penggunaannya pasti lebih efisien, tapi secara awalnya pembangunan dari IoT ini membutuhkan dana yang besar, tapi dalam operasionalnya mungkin lebih bisa diefisienkan. Ya.
Ya, demikianlah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.